Assalamualaikum. Salam rahayu untukmu yang sedang mendengarkan. Rezeki itu nggak selalu datang dari kerja keras saja. Kadang, datangnya justru dari hal-hal sederhana, seperti saat kita bantu orang lain dengan tulus. Bikin orang lain merasa tenang, lega, atau merasa nggak sendirian. Contohnya, bantu teman yang sedang kesulitan. Dengerin orang yang lagi butuh tempat cerita. Bantuin sedikit urusan orang lain tanpa banyak tanya. Semua itu bisa jadi pintu rezeki. Mungkin kita pikir itu hal sepele, tapi justru dari hal-hal kecil seperti itu, hidup kita bisa berubah. Karena sebenarnya, saat kita nolong orang lain, itu juga jadi cara semesta nolong kita. Balasannya mungkin nggak langsung, tapi pasti ada. Kita nggak perlu punya banyak untuk bisa bantu, asal ada niat dan empati. Bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi soal sikap kita yang nggak cuek. Orang yang ringan tangan biasanya juga lebih ringan hidupnya. Banyak orang terlalu sibuk ngejar uang, sampai lupa bahwa rezeki juga bisa datang dari sikap kita ke orang lain. Kadang, justru dari momen sederhana kayak bantu orang lain, hidup jadi terasa lebih lancar. Ada saja jalan yang terbuka. Kalau kita mau jujur, selama ini kita sering sibuk kejar banyak hal, tapi jarang berhenti buat lihat diri sendiri. Kita udah kerja, udah usaha, tapi tetap ngerasa ada yang nggak beres. Kayak ada yang kurang, tapi nggak tahu apa. Ada orang yang hidupnya terus bergerak, tapi hatinya belum pernah benar-benar bangun. Gak sadar kalau sebenarnya dia belum mengenal dirinya sendiri. Belum tahu kenapa ia melakukan semua ini dan untuk siapa. Kita akan bahas lebih jauh nanti. Tapi satu hal yang penting, jangan abaikan sisi dalam dirimu. Mungkin kamu belum benar-benar bangun. Mungkin selama ini kamu cuma mengikuti alur tanpa tahu tujuannya kemana. Dan kalau kamu ngerasa konten kayak gini bikin kamu mikir lebih dalam, kamu bisa dengerin lebih banyak di Hati Nusantara Channel. Bebas waktu, bebas uang. Hati Nusantara, tempat kembali ke dalam. Banyak orang bilang, rezeki itu tergantung kerja keras. Tapi ada juga yang udah kerja keras setiap hari, tetap aja hidupnya terasa berat. Uangnya cepat habis, peluang susah datang, masalah keuangan terus berulang. Lalu muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya menghambat? Seringkali, jawabannya bukan di luar, tapi ada di cara pikir kita sendiri. Pikiran negatif bisa memblokir rezeki. Kalau kita sering mikir, hidup ini susah, uang itu sulit, atau dunia ini nggak adil, pelan-pelan kita hidup sesuai dengan pikiran itu. Kita jadi takut coba hal baru, ragu ambil peluang, dan gampang merasa nggak layak. Padahal, rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal cara kita melihat dan menanggapi hidup. Saat kita mulai menanamkan pikiran yang lebih positif dan terbuka, hidup pun mulai berubah pelan-pelan. Nggak berarti semuanya langsung jadi mudah, tapi kita jadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menerima kesempatan yang datang. Coba perhatikan, orang-orang yang hidupnya terasa ngalir, biasanya mereka nggak terlalu ribet mikirin uang. Mereka fokus pada nilai, bukan angka. Mereka bantu orang lain dengan ringan, bukan karena berlebih, tapi karena percaya bahwa kebaikan pasti kembali. Uang itu bukan musuh, tapi juga bukan raja. Dia cuman alat. Masalah muncul ketika kita terlalu terikat sama uang. Ketika kita merasa hidup kita ditentukan sepenuhnya oleh jumlah uang di rekening, kita jadi gampang cemas, gampang iri, gampang panik. Tapi begitu kita sadar bahwa uang itu hanya titipan, bukan milik mutlak, perasaan kita terhadap uang berubah. Kita nggak ngerasa dikejar-kejar.
kita juga nggak jadi pelit. Karena kita tahu, apapun yang datang bisa pergi, dan yang pergi bisa datang lagi. Salah satu hal yang bikin rezeki lebih lancar adalah sikap cuek terhadap uangnya. Bukan berarti nggak butuh uang, tapi nggak takut kehilangan. Karena ketika kita terlalu takut, energi kita jadi tertutup. Kita jadi kaku, penuh kekhawatiran, dan akhirnya malah menjauh dari frekuensi rezeki. Uang punya frekuensinya sendiri, dan frekuensi itu hanya bisa kita selaraskan kalau hati dan pikiran kita sedang stabil. Nggak terlalu bernafsu tapi juga nggak apatis. Di tengah, di titik netral. Saat kita bisa santai tapi tetap sadar, uang jauh lebih mudah datang tanpa dipaksa. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mengatur strategi di luar, tapi belum sempat duduk sejenak untuk melihat isi kepala sendiri. Apa yang kamu percaya tentang uang? Apakah kamu percaya kamu layak hidup baik? Atau kamu masih merasa hidupmu harus penuh perjuangan terus-menerus? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuka sesuatu dalam dirimu. Karena kunci rezeki bukan cuma soal usaha, tapi juga soal cara berpikir dan sikap hati. Kalau kamu mulai merasa bahwa pola-pola lamamu nggak bekerja, mungkin memang sudah saatnya kamu pelan-pelan bangun dari tidur panjang itu. Mulai hidup dengan lebih sadar. Bukan sekadar mengikuti arus, tapi mulai memilih arah. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya dan masuk lebih dalam ke inti dari kesadaran ini. Pernah nggak kamu merasa hidup ini terus berjalan, tapi kamu sendiri nggak benar-benar tahu kemana arahnya? Setiap hari seperti berputar, rutinitas terus berulang, tapi kamu nggak benar-benar ngerasa hadir. Fisikmu sibuk, pikiranmu jalan terus, tapi hatimu terasa jauh. Mungkin itu karena kamu belum benar-benar bangun. Bangun dari tidurmu, bukan tidur malam, tapi tidur panjang yang membuatmu menjauh dari dirimu sendiri. Tidur dalam bentuk kebiasaan yang kamu ulang tanpa sadar. Tidur dalam bentuk reaksi otomatis yang kamu anggap sebagai bagian dari dirimu. Padahal itu bukan kamu yang sejati. Banyak orang hidup dengan pola yang sudah diwariskan sejak lama. Belajar patuh, belajar sibuk, belajar mengejar sesuatu tanpa pernah bertanya, untuk apa semua ini? Siapa aku di balik semua peran ini? Kalau kamu jarang bertanya, bisa jadi kamu belum bangun. Kalau kamu menjalani hidup hanya supaya tidak tertinggal, bisa jadi kamu sedang tertidur. Dan kalau kamu terus merasa seperti kehilangan arah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana, itu tanda bahwa sudah waktunya membuka mata. Bangun dari tidurmu berarti mulai jujur sama diri sendiri. Berani melihat semua yang sedang terjadi tanpa menyangkal. Bukan buat menyalahkan diri, tapi supaya kamu tahu titik kamu berdiri sekarang. Kita sering hidup untuk memenuhi ekspektasi dari keluarga, lingkungan, media sosial. Kita jadi terbiasa memainkan peran tertentu, jadi orang yang kuat, jadi orang yang selalu tahu arah, jadi orang yang sibuk mengejar. Tapi di balik semua itu, siapa dirimu yang sebenarnya? Diri sejati bukan peran, diri sejati bukan citra. Diri sejati adalah bagian terdalam dalam dirimu yang tenang, yang tahu apa yang penting buatmu, dan yang gak bisa ditipu oleh kepura-puraan luar. Bangun dari tidurmu adalah langkah untuk kembali mengenal Dia, bagian terdalam dari dirimu itu. Kalau selama ini kamu merasa selalu harus bergerak, harus jadi yang terbaik, harus punya pencapaian, coba perhatikan. Siapa yang bilang begitu? Apakah itu benar-benar datang dari kamu? Atau kamu
hanya menyesuaikan diri agar diterima. Orang yang belum bangun akan mudah terseret arus. Tapi orang yang sadar siapa dirinya gak gampang kehilangan arah. Karena dia tahu dia sedang hidup sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai versi yang dibuat orang lain. Kamu gak perlu tahu semua jawaban sekarang. Yang penting, kamu mulai berani melihat ke dalam. Membuka ruang dalam dirimu untuk mengenali apa yang selama ini kamu abaikan. Bangun dari tidurmu bukan proses cepat, tapi itu proses penting. Karena selama kamu belum bangun, kamu akan merasa bahwa rezeki, ketenangan, dan arah hidup itu sulit dicapai. Padahal mungkin semua itu sudah ada, kamu hanya belum melihatnya dengan mata yang terbuka. Saat kamu mulai bangun, kamu mulai menyadari bahwa uang bukan segalanya. Kamu mulai melihat bahwa yang kamu kejar bukan hanya penghasilan, tapi juga ketenangan batin. Dan kamu mulai bisa membedakan mana keinginan yang datang dari luar dan mana kebutuhan yang benar-benar dari hatimu. Inilah inti dari menarik rezeki yang sejati. Bukan dengan mengejar habis-habisan, tapi dengan selaras. Saat kamu tahu siapa dirimu, kamu akan lebih tahu apa yang kamu butuhkan, dan semesta akan lebih mudah mengalirkan rezeki yang cocok untukmu. Bangun dari tidurmu, arahkan ulang hidupmu dari dalam, bukan dari reaksi otomatis. Lepaskan kebiasaan yang membuatmu lupa siapa kamu, dan temukan kembali dirimu yang sejati, bukan yang dibentuk oleh tekanan dan harapan luar. Kamu akan lebih jernih melihat arah hidupmu. Kamu akan lebih tenang dalam membuat keputusan, dan kamu akan lebih ringan menghadapi dunia karena kamu tahu kamu tidak lagi pura-pura. Bangun dari tidurmu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu layak hidup dengan kesadaran penuh. Kamu layak mengenal dirimu yang sebenarnya, dan dari situ hidupmu bisa mulai berubah dari dalam keluar. Kita akan tutup semua ini di bagian selanjutnya dengan pembahasan bagaimana menggunakan rezeki yang datang dengan cara yang membuatnya terus mengalir dan memberi makna. Setelah kamu belajar tentang bagaimana rezeki bisa datang dari tindakan nyata, seperti membantu orang lain, menjaga pikiran tetap positif, tidak diperbudak uang, dan mulai mengenali siapa dirimu, sekarang saatnya melihat bagaimana kamu memperlakukan uang itu sendiri. Banyak orang kerja keras untuk dapat uang, tapi setelah dapat, mereka bingung harus digunakan untuk apa. Ada yang simpan terus karena takut kehilangan. Ada yang habiskan tanpa tujuan. Ada juga yang terus merasa kurang, walau penghasilannya bertambah. Uang itu alat. Gunanya untuk membantu kamu menjalani hidup dengan baik. Tapi kalau kamu salah pakai, uang justru bisa bikin stres. Semua tergantung dari cara kamu memperlakukannya. Kamu nggak harus punya banyak untuk mulai berbagi. Karena memberi itu soal niat, bukan soal jumlah. Kalau niatmu jelas dan kamu ikhlas memberi, uangmu akan mengalir lancar. Dan kamu akan merasa lebih ringan saat menjalani hari. Gunakan uang dengan arah yang jelas. Kalau kamu bisa bantu orang lain, lakukan. Kalau kamu bisa pakai uang untuk sesuatu yang bermanfaat, jangan ditunda. Jangan sampai uang cuma disimpan tanpa tujuan yang sehat. Rezeki nggak akan jalan kalau kamu terus diliputi rasa takut. Tapi rezeki bisa lancar kalau kamu terbuka, tenang, dan tahu kemana kamu melangkah. Mulai sekarang, coba lihat uang sebagai alat kerjasama, bukan pusat hidup.
bukan sesuatu yang harus terus dikejar, tapi sesuatu yang bisa kamu arahkan. Fokusmu bukan di seberapa besar uang yang kamu kumpulkan, tapi di bagaimana kamu menggunakannya. Apa manfaatnya? Apa dampaknya buat dirimu dan orang lain? Dan apakah cara kamu memakainya membuat hidupmu jadi lebih jelas? Kalau kamu sadar bahwa uang itu cuma titipan, kamu akan lebih tenang mengelolanya. Kamu nggak panik saat berkurang dan nggak merasa lebih tinggi saat bertambah. Kamu bisa tetap jalan lurus tanpa tergantung pada angka. Rasa syukur itu bukan berarti kamu berhenti, tapi kamu nggak terus diburu rasa kurang. Dengan begitu, kamu bisa ambil keputusan dengan lebih jernih. Bukan karena tekanan, tapi karena tahu apa yang kamu lakukan. Kalau kamu terbiasa menggunakan uang untuk hal yang masuk akal dan berguna, kamu sedang membangun hubungan yang sehat dengan rezeki. Dan saat kamu bisa jaga keseimbangan itu, uang akan lebih mudah mengalir. Tahu batas juga penting. Kapan menyimpan, kapan mengeluarkan, kapan membantu, dan kapan menahan diri. Semua itu butuh kesadaran, bukan hanya perhitungan. Kalau kamu terus menjaga sikap ini, kamu nggak cuma mengundang rezeki, tapi juga menjaga keseimbangan dalam hidupmu sendiri. Dan kamu jadi lebih percaya bahwa yang kamu lakukan ada arah dan hasilnya. Kalau kamu merasa isi dari konten ini membuka cara pandangmu, kamu bisa dengarkan yang lain di Hati Nusantara Channel. Tempat untuk kembali ke dalam. Bebas waktu, bebas uang. Sekarang kita sudah sampai di akhir dari pembahasan ini. Semoga setelah ini kamu bisa lebih tenang, lebih jelas, dan tahu kemana kamu ingin arahkan hidupmu.